Kalau dari kebijakan kami sudah mengingatkan berkali-kali sejak tahun 2019 ketika pemerintah memaksakan revisi Undang-Undang KPK yang dikebut ya. Itu yang kemudian sebetulnya menandai munculnya kalau teman-teman hukum itu autokratik legalisme, membuat undang-undang dengan cepat tanpa partisipasi publik, tanpa mendengarkan pendapat yang berbeda, bahkan KPK yang direvisi nggak mendapatkan berkasnya, dan itu ternyata malah diteruskan hingga sekarang ini. Dan kemudian dampaknya ya persepsi global ini buruk tentang Indonesia. Dan ini terkonfirmasi dari indeks persepsi korupsi. Di angka 34 itu sama dengan Laos, negara yang tertutup, dengan Sierra Leone di Afrika. Jadi di level itu kemunduran kita. Mohon maaf ya, banyak media itu kan isinya seperti humas pemerintah. Ini yang membuat kemudian kalau Indonesia itu masuk obstructed ya. Rata-ratanya 38, kita 34 itu jadi di kategori obstructed pun kita di rata-rata yang rata-rata paling bawah. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama Program Buka Kartu. Rapot Pemberantasan Korupsi Indonesia 2025 jeblok. Nah, ini kata Transparansi Internasional melalui laporan Corruption Perception Index atau kita sering kenal dengan sebutan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Jebloknya di mana? Dari angka atau skor 37 tahun lalu sekarang jadi cuma 34 gitu ya. Jadi anjloknya parah sekali. Nah, untuk membahas kenapa ini jadi anjlok, apa saja faktor-faktornya, kita akan membahas langsung dengan Bung Danang Widoyoko PhD sebagai Sekjen dari Transparansi Internasional Indonesia. Mas Danang, ini kan baru saja rilis IPK hari ini. Skornya tadi sudah disebut 34. Jadi kalau kita ukur dari sejak Jokowi berkuasa pertama kali dengan skor 34, kita 11 tahun kemudian skornya 34. Tapi sebelum masuk ke sana, ini nggak khawatir nanti TI kemudian dianggap sebagai antek asing. Karena jelek-jelekin negara, jelek-jelekin pemerintah terus gitu. Gimana itu, Mas? Ya gimana ya? Ini kan sebetulnya ini kan dari data empiris ya sebetulnya kan. Yang bikin jelek kan pemerintah sendiri. Kan sudah dibilang berkali-kali kan dulu itu jangan revisi Undang-Undang KPK gitu kan. Kalau merevisi juga diajak ngomong, diajak bicara, itu kan sampai kemudian reformasi di korupsi, demo besar-besaran kan ada yang meninggal, tetap bersikukuh ya udah. Akhirnya tahun 2020, 2019 kan tinggi itu 40, setelah itu setahun kemudian jeblok langsung ke 37 gitu kan. Terus berikutnya Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kemudian berbagai tes wawasan kebangsaan yang mengusir staf terbaik KPK. Kan udah dibilang berkali-kali ya waktu itu. Ini berdampak pada persepsi publik bukan hanya Indonesia, domestik tapi global gitu ya kan. Dan akhirnya dari K7 naik 38 jeblok 34 ya. Lalu naik 37 kemarin sekarang jeblok lagi ke 34. Jadi ini sudah kalau dari kebijakan kami sudah mengingatkan berkali-kali sejak tahun 2019 ketika pemerintah memaksakan revisi Undang-Undang KPK yang dikebut ya. Itu yang ini, karena itu yang kemudian sebetulnya menandai munculnya kalau teman-teman hukum itu autokratik legalisme atau legalisme yang autokratik ya atau otoriter. Jadi membuat undang-undang dengan cepat tanpa partisipasi publik, tanpa mendengarkan pendapat yang berbeda, bahkan KPK yang direvisi nggak mendapatkan berkasnya gitu. Itu 2019 dan itu ternyata malah diteruskan hingga sekarang ini. Dan kemudian dampaknya ya persepsi global, kemudian persepsi global ini ya buruk tentang Indonesia gitu ya. Dan ini terkonfirmasi dari indeks persepsi korupsi. Jadi indeks persepsi korupsi itu kalau mau kami disalah-salahkan ini ya gimana mau ngubah datanya? Orang kami menggunakan 9 data berbeda gitu kan. Karena bukan survei pesanan. Bukan survei pesanan, mah kita nggak tahu surveinya seperti apa gitu ya. Jadi
Jadi, indeks persepsi korupsi itu kan seperti composite index ya, composite index Mas, yang sebelum ke sana Mas, ya, sebelum kita, jelasin lebih detail soal bagaimana TI, menyusun survei dan, composite index-nya ini ya, kita tahu juga bahwa sebenarnya merosotnya berbagai variabel ya di sektor ekonomi, politik, hukum ya di Indonesia termasuk birokrasi itu kan juga ada di, beberapa sinyalemen terdahulu ya. Sebelum, TI me-launching hasilnya itu kan ada Morgan Stanley Capital Investment. Kemudian terbaru Moody juga menyampaikan, opininya terhadap situasi ekonomi Indonesia terutama kalau dalam konteks mereka kan pasar saham. Tapi kan elemen-elemen finansial kan, kuncinya ya, stock exchange, FTSI. Jadi elemen-elemen kuncinya kan tetap sama soal governance gitu ya, tata kelola, tata kelola di, sektor yang strategial ya, dan di pasar pasar modal. modal. Nah, eee ini kan, menunjukkan ada sesuatu yang sakit di negara ini ya, tapi sebelum ke sana, ketika TI mau launching, IPK ini, ada nggak sih kayak, ya request-request tertentu lah dari pemerintah atau dari beberapa orang yang mewakili elit penguasa untuk bilang ini, itu, segala macamnya atau memang loss aja? Loss saja, agak susah juga. Jadi bagaimana ininya, dari tadi ini kan composite index dari 9 survei berbeda, 9 lembaga berbeda. Jadi kan kalau yang dibilang pesanan, yang pesan 9 dari seluruh benua bagaimana pesannya, itu kan yang menjadi tidak mudah gitu kan. Iya, Misalnya yang Jepang bayarnya juga mahal sekali kalau mesan. for granting in the Swiss gitu kan. Iya, Yang Jepang ada konsultan dari Amerika, ada konsultan dari Hong Kong. Jadi Hong Kong ke Cina loh ya. Jadi dari seluruh penjuru sebetulnya penilaian ini gitu ya. Jadi agak agak susah kalau kemudian, ini dibilang pesanan asing, ya itu fakta yang harus diterima gitu ya. Karena sekarang ini kan dengan, teknologi informasi orang bisa, eee, aliran dana itu kan dengan mudah gitu ya. Dana bisa berpindah dengan cepat gitu. Tetapi kan kemudian perpindahan dana itu membutuhkan, perpindahan dana itu kan investasi, kan membutuhkan jaminan gitu. Dan jaminan itu hanya bisa diberikan oleh tata kelola. Oleh karena itu kemudian, bisnis itu selalu membuat rating, membuat survei supaya ngerti nih, tempat mindahin duitnya ini kira-kira berisiko enggak ini. Kalau investasi ini kira-kira ini beneran enggak? pastian Kalau hukum ada segala macam sengketa ya. wasit,nya adil enggak? Kira-kira Iya, gitu ininya. iya, iya, Sesederhana itu sebetulnya. mhm, Sehingga kemudian muncul banyak lembaga rating, lembaga survei yang beroperasi global dan bukan hanya di Amerika, ini juga ada dari Hong Kong, ada dari Eropa, ada juga dari negara-negara Skandinavia juga. Jadi itu yang sangat sangat luas ini ya. iya. Jadi Dan ini konsekuensi dari Indonesia yang menyatakan diri sebagai warga global ya, iya, kecuali itu sistemnya konsekuensi tertutup. otomatis. Apalagi kita masuk board of peace kemarin, anggota PBB, Mmm, membuka pintu buat investasi, kecuali kita menjadi Korea Utara ya, itu lain nah, lagi ceritanya. anggota G20 juga kan? Oh, G20 kan undang makan malam dulu Jokowi berapa kali G20 makan malam, apa, pentas yang luar biasa gitu kan, artinya kita membuka pintu untuk, globalisasi, untuk, berbagai, kepentingan global ya, bisnis global, ya sampai pendidikan kan sekarang Ya, juga universitas, asing internasional itu juga didorong untuk masuk ke Indonesia gitu ya. ya, Jadi itu konsekuensi, bahkan pemain sepak bola naturalisasi gitu iya kan. bener. Nah itu Mas, kan agak susah kita bilang anti-anti ini asing, sementara tim sepak bolanya pun asing semuanya sebagian. Harus Maritana, ini yang, perlu kita coba, timbang, ini kan bagaimana respon negara ya atau mhm, pemerintah, terkait dengan berbagai indikator ya, yang sudah, muncul dan, merepresentasikan penilaian masyarakat global terhadap Indonesia, iya, termasuk, CPI.
yang, menjadi agak khawatir ya buat kita itu kan karena, Burhanuddin Muhtadi baru merilis approval rating-nya Prabowo ya, Iya, yang dalam bahasa pemberitaan itu kan judulnya nyaris 80% gitu. persen. Nah ini kan memberikan, sisi confident, sisi yang cukup kuat bagi Prabowo untuk tetap confidence meskipun misalnya nggak perlu merespon. Karena bagaimanapun tuntutan soal, perbaikan pemberantasan korupsi itu juga kemarin disampaikan oleh Abraham Samad ya, Mhm. dan beberapa kelompok yang diundang oleh Prabowo dalam pertemuan beberapa waktu lalu. Dan di situ jelas tuntutannya seperti yang tadi disampaikan Mas Danang di awal, soal pengembalian Undang-Undang KPK ke Undang-Undang KPK lama, mengembalikan tim, KPK yang, cukup, kuat di dalam upaya-upaya penegakan hukum ke dalam KPK gitu ya, dan menjadikan KPK sebagai institusi yang independen lagi. Itu kan sesuatu yang nanti secara pelan pasti akan mengubah lanskap, sipil Indonesia ya, Oh harusnya iya, gitu. itu. Nah, Nah, karena tapi kira-kira bagaimana Mas, soal Prabowo ini? Karena kan, masalah yang juga harus kita lihat, ini seringkali isunya kan disterilkan dari informasi-informasi yang dianggap tidak baik gitu ya. nah, masalahnya gini nih, masalahnya ini kalau di Indonesia ini dan juga rekomendasi kami sebetulnya ini kan, membuka kembali ruang publik ya. Jadi salah satu, data yang kami tampilkan itu kan sebetulnya menyandingkan antara Corruption Perception Index, indeks persepsi korupsi dengan data Civicus Monitor. Civicus itu, membagi beberapa kategori ruang publik ya, yang terbuka, kemudian yang, sampai yang tertutup ya, yang terbuka, ditekan, obstructed gitu ya, sampai juga yang tertutup. Nah, negara-negara yang, terbuka itu cenderung indeks persepsi korupsinya lebih baik, lebih tinggi rata-ratanya gitu dibandingkan dengan negara yang tertutup. Nah, ruang publik yang terbuka itu apa? Ruang publik yang terbuka itu ruang publik yang, orang bebas berbicara, media bisa, beroperasi dengan bebas gitu dan terbuka gitu. Nah, persoalannya kan bukan hanya seperti diberitakan seperti ditulis di majalah Tempo dan berbagai informasi yang lain kan Pak Prabowo itu presiden hanya mendapatkan informasi yang baik-baik saja gitu ya. Yang pertama, yang kedua ini kan ada tekanan-tekanan kepada teman-teman yang kritis ya, baik influencer, Mmm. media sosial sampai media mainstream gitu ya. Terakhir yang kita dengar waktu itu kan, Bivitri Susanti dan Sukidi itu berhenti jadi kolumnis tetap di Kompas. Ya, resminya ada penyegaran penulis Kompas, resminya. Tapi juga bersama saat yang sama satu paket dengan Budiman Tanurejo yang jadi host, Satu Meja The Forum gitu kan. Satu paket itu gitu kan. Ini tidak akan pernah diakui, tapi kan informasi berbagai informasi nyatakan ya ada tekanan kepada Nuansanya terlihat gitu ya. iya, iya, iya. Ada tekanan-tekanan atau ada sesuatu gitu yang membuat kemudian secara serentak orang-orang yang cukup kritis yang ada di Kompas itu, baik di Kompas TV atau Kompas Cetak itu dihentikan gitu serentak. Lalu kemudian media-media lain juga mengalami yang sama, apalagi yang mengalami tekanan finansial gitu ya, sehingga kemudian ruang publiknya menjadi, kosong nih isinya kan kalau mohon maaf ya banyak media itu kan isinya seperti humas pemerintah gitu kan. Ya. Kalau dulu pada masa Orde Baru itu, humas pemerintah itu namanya Departemen Penerangan ya. Kalau sekarang kan berapa media-media konvensional, media online tuh isinya ini agak kabur apakah ini berita ataukah ini Iklan. advertorial gitu ya. Oh. Ini yang membuat kemudian kalau Indonesia itu masuk, kalau di Civicus itu, masuk kategori yang obstructed ya. Rata-ratanya 38, kita 34 tuh jadi di kategori obstructed pun kita di rata-rata yang rata-rata paling bawah gitu ya, Mmm. ininya. Ini kategori dari ruang publik. Ini yang membuat kemudian, eee, banyak berita itu, banyak informasi itu tidak cukup kredibel.
Kemudian yang informasi lain yang juga relevan, pertumbuhan ekonomi yang 5,11% ya, gitu ya. Ini kan saya khawatir nih ya, mestinya BPS harusnya 5,12 dong, biar 8 angkanya gitu kan, kalau dulu 5,21 katanya angkanya 8, itu kan dipersoalkan teman-teman Celios ya, dan Ya. juga beberapa analisis kan agak meragukan apakah pertumbuhan kita di atas 5%. Belum lagi kemudian defisit, kemarin kita sempat diskusikan defisit akan berjalan kita tahun lalu kan katanya 2,9%, tetapi kan berapa analis secara kritis itu mestinya lebih dari 3%. 3%. Tapi karena Ya. informasi ofisialnya, informasi resminya tidak pernah disampaikan secara terbuka, ataupun kalau disampaikan secara terbuka itu angkanya menyenangkan pemegang kekuasaan, itu jadi kemudian kita semua ragu gitu. Termasuk juga surveinya indikator politik ya. Saya saya yakin sebenarnya Burhan tidak main-main angka gitu ya. Tetapi kemudian yang kurang dari penjelasan adalah mengapa itu surveinya meningkat kepuasan di tengah ekonomi yang sebetulnya agak kurang menyenangkan. Apakah ada bansos baru yang kita nggak tahu, karena bansos kan mestinya selesai di bulan-bulan Desember kemarin. Ini belum ada skema bansos baru, malah PBI penerima bantuan iuran dihentikan. Ini kan Ya, kurang ya. Nah, ini yang kemudian mungkin konteksnya karena ada ngomong anomali soal lain. MBG, Nah, Mas. itu yang belum ada penjelasan yang cukup lengkap dari indikator politik ya. Mungkin perlu diundang khusus untuk menjelaskan mengapa angkanya seperti itu. Siap, Mas. Balik ke skor CPI. CPI Ya. kita tadi sudah disebut 34. Ya. Peringkat dunianya juga ikut turun. Oh, turun otomatis. Jadi indeks persepsi korupsi itu kan tidak hanya dilihat skornya, tetapi juga dilihat peringkatnya gitu ya. Jadi pada tahun lalu Indonesia itu kan 37 skornya skornya. 37, peringkatnya 99. Tahun 2024. 2025 skornya turun ke 34, peringkatnya turun juga ke 109. Kalau tahun lalu 180 negara, tahun 2025 maksudnya ini 182 negara yang disurvei. Jadi lebih banyak negara yang disurvei, dan kita teman-teman kan tadi bercanda nih, agak di beberapa media menyebut kita setara dengan di angka 34 itu sama dengan Laos, negara yang tertutup gitu ya, yang negara ex-komunis, negara komunis ya. Kita nggak pernah tahu gitu, Laos, kemudian Malawi, Beberapa orang taunya Laos itu malah bumbu. ya karena negara yang mohon maaf ya di perdagangan internasional nggak eksis. Iya. Mereka Laos itu hanya berdagang dengan China gitu ya. Kemudian dengan Nepal, Satelitnya Cina lah. satelitnya China gitu ya, Iya. dengan Sierra Leone di Afrika. Jadi di level itu kemunduran kita gitu ya. Padahal kalau saya tuh sempat optimis tahun-tahun 2018-19 ini tinggal tunggu waktu aja kita menyalip China, karena China tidak terlalu tinggi sebetulnya. Iya. China cuma 43 gitu, India juga waktu itu malah hampir sama dengan Indonesia sebelum 2019 ya. Sebelum 2020, sebelum turun itu hampir sama dengan Indonesia. Sekarang pelan-pelan mereka sudah mulai meninggalkan Indonesia gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak terlalu jauh sebetulnya. Apalagi dibandingin Malaysia ya. Malaysia tahun 2025 membaik 2 poin, karena memang Anwar Ibrahim kan agak serius ya melakukan Cukup reformis ya. Cukup reformis, dia menjanjikan reformasi tentu dengan berbagai banyak keterbatasan, tapi dia bekerja keras untuk itu gitu ya. Jadi kampanyenya kan melakukan reformasi, dan terutama waktu itu kasus 1MDB ya yang mendorong untuk supaya melakukan reformasi besar-besaran dan terutama memberantas korupsi itu ya. Vietnam itu meninggalkan kita bukan hanya di Jauh. dan lain-lain gitu Ya. ya. Indeks persepsi korupsinya malah Transparansi Internasional secara khusus menyoroti Vietnam yang melompat cukup tinggi dibandingkan 10 tahun yang lalu gitu ya. Lompatannya cukup tinggi, dan bisa dicek kira-kira sampai 10 poin gitu ya. Jadi Agak anomali karena tidak demokrasi tapi lompatannya tinggi ya. Enggak, karena sebetulnya begini, ini agak
agak-agak berbeda gitu ya, ininya, eee eee, di laporan kami ini kan mengkaitkannya dengan demokrasi gitu. Ya. Memang di Vietnam atau Singapura malah memang tidak ada demokrasi. Mengapa di negara yang tidak demokratis itu persepsi korupsinya membaik? Bukankah teorinya kalau ada demokrasi kemudian ada tekanan untuk para pemimpin untuk membersihkan korupsi gitu. Nah, tekanannya berbeda antara negara demokrasi dengan negara seperti Singapura atau katakanlah Vietnam. Jadi betul Singapura itu negara yang otoriter, tetapi mereka ada sistem akuntabilitasnya. Mereka akuntabel kepada market. Jadi mereka tidak akuntabel kepada warga negara, sehingga kemudian di negara otoriter, tetapi pada pasar mereka akuntabel. Mereka tidak main-main dengan market, sehingga kemudian informasi, transparansi, akuntabilitas, atau kepastian hukum itu dikedepankan untuk pasar gitu. Ya. Sama juga dengan Vietnam, mengapa Vietnam negara komunis kok mulai membaik nih ininya. Lagi-lagi dia tidak akuntabel kepada warga negaranya. Dia negara komunis otoriter. Tetapi ketika mengadopsi pasar dan serius melakukan reformasi pasar, maka kemudian dia harus akuntabel kepada market, kepada pasar. Nah, hari-hari ini sebetulnya tadi sebut ada MSCI, ada Modi, FTSI, ini sebetulnya akuntabilitas kepada pasar lagi ditagih Indonesia ini kan. Anda serius nggak nih melakukan reformasi, membangun tata kelola pasar modal, tata kelola ekonomi di Indonesia gitu ya. Itu kira-kira. Jadi akuntabilitasnya kalau Indonesia negara demokrasi, akuntabilitas ditagih dua memang pasar ya, warga negara juga gitu menagih akuntabilitas. Celakanya dua-duanya nggak akuntabel kayaknya ini. Nah, itu kemudian problem di kita akuntabilitasnya dipertanyakan gitu ya. Kalau di warga negara akuntabilitasnya ketika orang menagih akuntabilitas bentuknya dengan kritik atau dengan protes. Tapi kalau di pasar nagih akuntabilitas ketika ditagih nggak keluar, ya keluar gitu. Pergi aja Mereka uangnya. pergi. Hah? Ya, pindah ke tempat lain yang lebih Ketika yang menjamin. ke tempat yang memberikan akuntabilitas lebih gitu kan, jaminan terhadap investasi itu kira-kira seperti itu. Mas, terakhir, bobroknya di mana nih? Dari 37 ke 34. Nah, sebetulnya jatuhnya paling besar skornya ini sebetulnya, kalau kita lihat ini kan ada 9 data ya. Tahun lalu ada banyak kritik ya mengapa Indonesia naik ya dari 34 ke 37 karena waktu itu ada data yang sebelumnya absen, World Economic Forum Executive Opinion Survey itu yang Pak Prabowo pidato di Davos itu World Economic. Nah, selain bikin forum mereka juga bikin survei gitu ya. Data itu berapa tahun hilang lalu kemudian tahun lalu muncul dan skornya tinggi lalu mengerek Indonesia ke skor 37. Tahun ini World Economic Forum juga meningkat skornya. Tapi tetap nggak bisa mendorong mengangkat Indonesia karena beberapa skor lain itu cukup dalam. Yang paling dalam ini sebetulnya adalah IMD World Competitiveness Yearbook. IMD ini sekolah bisnis di Swiss. Ini skornya tuh anjloknya hampir 20 poin, 19 poin. Wow, 19 poin anjloknya. drastis ya. Ya, kemudian ada Bertelsmann Foundation Transformation Index 1 poin, yang gede juga yang agak gede turunnya anjloknya itu PRC, Political Economy Risk Consultancy yang di Hong Kong 4 poin. Itu yang lainnya ekonomis itu Ya. cuma 1 poin. Kalau PRC itu sebenarnya lebih banyak menyoroti political corruption ya sebenarnya ya. Iya, dia membandingkan pusat-pusat bisnis di Asia ya, PRC itu. Tetapi ya itu 19 poin dari IMD lalu kemudian PRC dan itu yang membuat menurunkan skor Indonesia sangat dalam. Dan kalau melihat PRC dan IMD ini kan sebetulnya mereka menghitung risiko berbisnis. Risiko berbisnis walaupun sebetulnya pertanyaan simpel sih, IMD itu surveinya itu apakah suap dan korupsi ada atau tidak ada. Berarti kalau kemudian skornya anjlok, berarti praktek suap dan korupsi itu berarti meluas di Indonesia. Kalau kemudian Bertelsmann Foundation Transformation Index ini turun 4 poin ini ditanya, turun, saya lupa tadi turun, ini juga soal pencegahan korupsi. Kalau PRC, apakah korupsi
menjadi masalah di negara yang disurvei gitu, PRC turunnya 4 poin cukup banyak berarti korupsi mulai menjadi masalah. Tahun lalu ya, Mmm, tahun lalu mulai menjadi masalah. Saya nggak tahu tahun ini gitu ya. Tahun ini kalau nggak ada kita perbaikan, tunggu. ini karena MSCI sama Mmm, MSCI Moody itu belum kecatat, ini iya, kan untuk tahun depan yang dirilis. Jadi, betul. PR-nya makin berat sebetulnya tahun ini gitu. Kalau tahun lalu itu kan masih ada sisa-sisa masa Jokowi dan pemerintahan Prabowo masih di awal ya, dan bahkan sebagian juga tidak merekod, berapa surveinya sudah dipublikasi sebelum, demonstrasi 1 Agustus, akhir Agustus Iya. kemarin itu kan. Jadi, tahun ini akan lebih berat sebetulnya PR-nya meyakinkan, responden global ya bahwa Indonesia akan membaik gitu. Mas, terakhir, rekomendasinya apa TI ke Prabowo? Pemerintah sebetulnya ada 3 rekomendasi penting. Pertama, independensi peradilan, ini penting ini, independensi peradilan. Kami menyoroti karena kalau peradilan ini tidak independen, ini membuat penegakan hukum tidak akan efektif. Ini yang kemudian jadi persoalan. Tidak Dan dipercaya justru lah ya ya. tahun lalu ini kan jor-joran nih Jaksa Agung mamerin uang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Iya, APK itu triliunan. kan pamer duit gitu ya, padahal Iya. kemungkinan ya pinjam dari bank itu karena mana ada hari ini sebabnya segede itu gitu ya. Itu kan, apa ya, eee, kontradiktif. Jadi korupsinya besar, yang disita besar, tapi loh kok orang nggak percaya, kok malah Iya. persepsinya malah buruk, gitu kan jadi persoalan. Nah, kuncinya adalah di independensi peradilan. Dan itu melahirkan reputasi kan? Ya, karena kemudian tidak dipercaya lembaga peradilannya kalau tidak independen gitu ya. Independensi itu apa? Ya itu tidak diintervensi, termasuk KPK dengan direvisi, dilemahkan itu kan satu bentuk intervensi. Lalu kemarin hakim MK itu kan juga menjadi PR Ya. yang dipilih dengan asal-asalan, bukan asal-asalan ya, tanpa partisipasi publik dan tidak transparan gitu, itu kan, Ya. intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi, salah satu lembaga peradilan. Ini yang kemudian menjadi, catatan soal independensi, peradilan. Kemudian yang kedua adalah akses pada keadilan. Lagi-lagi kami menggunakan data ini dari, World, Justice Project itu, Rule of Law Index. Negara-negara yang, skor CPI-nya tinggi, relatif bersih dari korupsi, itu masyarakat lebih mudah dan lebih murah untuk mengakses keadilan gitu kan, berurusan dengan lembaga peradilan. Nah, korupsi itu kan menimbulkan korban, gitu kan. Korbannya bukan cuma negara, Mmm. korbannya kan masyarakat biasa saja, tapi bagaimana masyarakat mendapatkan keadilan gitu. Jadi, akses pada keadilan itu penting. Ketika kemudian penegakan hukum tidak berjalan, masyarakat itu tetap bisa mendapatkan pemulihan korban-korban, korupsi itu. Itu yang kemudian, diangkat oleh Transparansi Internasional. Nah, yang ketiga, rekomendasi kami adalah, menjaga mengembalikan demokrasi dan menjaga ruang publik gitu ya. Karena di catatan Civicus kita sudah sampai, jadi skala, Civicus kan, mulai dari open, terbuka, lalu narrow atau sempit, atau ditekan obstructed, kita ditekan nih obstructed, kemudian yang berikutnya, maaf sama catatannya ini agak ini, eee, repress, ditekan, dan Mmm. terakhir close, tertutup gitu ya. Nah, kita ini di obstructed gitu kan, di obstructed kalau temuan, Civicus. Nah, dengan ruang publik yang terbatas dan minim demokrasi, kita sulit memberantas korupsi. Mengapa? Karena masyarakat nggak bisa berpartisipasi, media nggak bisa berpartisipasi gitu ya. Ingat loh, banyak kasus korupsi itu kan, pengalaman kita dulu kan sebagian dilaporin, dibongkar oleh Iya. Tempo, sebagian dilaporin ICW gitu. Jadi ada partisipasi masyarakat ini kan. Ini kan kemudian penegakan hukum kemarin ini seakan-akan tanpa partisipasi masyarakat tuh, tiba-tiba kejaksaan nangkap ini itu lalu kemudian menjadi persoalan. Kasus Pertamina gitu kan awalnya kan katanya oplosan, ternyata lo kok sewa kapal, berubah Mmm. lagi gitu ya. Kasus Nadiem katanya pembelian apa kemarin, baru kemarin beritanya nih, kerugian negara, ternyata pembelian Chromebook kata LKPP nggak ada kerugian negaranya lah. Ini kredibilitas kemudian. Nah,
Nah ini makanya penegakan hukum tanpa melibatkan masyarakat sipil, membuka partisipasi media itu yang membuat ini rawan disalahgunakan dan kemudian, sebetulnya mengancam kredibilitas penegakan hukum itu sendiri. Oke Mas, kita Mhm. bersuara terus karena ini penting, apalagi rezim hari ini banyak sekali menyaring informasi. Nah, upaya-upaya menggedor lebih keras itu penting supaya terdengar, ya. Dan salah satunya ya dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman TI, bahwa ini bukanlah sesuatu yang dimaksudkan untuk menyudutkan, untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah, enggak. Karena kalau pemerintahnya sadar data, sadar sains, tentu saja akan lebih mudah bagi kita untuk memperbaiki diri. Tapi kalau sebagian besar tujuan-tujuannya adalah untuk memenuhi interest group saja, ya tentu ini menjadi lebih sulit ke depan. Apalagi mimpi pertumbuhan ekonomi 8%. Demikian sahabat integritas diskusi kita dengan Mas Danang Widoyoko PhD, Sekjen dari Transparansi Internasional Indonesia. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.